Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari yang indah. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana influencer memiliki iman yang teguh terhadap orang-orang mereka. Siapapun yang mereka temui, mereka memberikan kepercayaan. Dan ini akan menolong kami sebagai seorang influencer dan pemimpin untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kiranya materi hari ini boleh menjadi berkat bagi kaula muda, para pemimpin muda, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kami boleh bersandar pada pengertian Tuhan. Berikan kami hikmat, baik kami yang berkata-kata maupun kami yang sedang mendengarkan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, kami serahkan panduan dari Brother Pierre di dalam Gema Suara Biblika ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan hamba-Mu yang lemah boleh Tuhan berikan hikmat dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Brother Sunjoyo. Yes. Tadi Brother Sunjoyo sempat mention juga di dalam doa tentang judul hari ini ya, yaitu Influencer has faith in people. Yes. Kalau bicara tentang faith atau iman, tentu saja sebagai orang percaya, kita akan menghubungkannya dengan firman Tuhan. Kira-kira dasar pemikiran firman Tuhan kita hari ini apa, Brother Sunjoyo? Ya, saya akan buka Bible saya supaya saya bisa membacanya. Ya, kita akan coba lihat dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ini juga dinyatakan di Markus 4 ayat 18 sampai 22, tapi saya akan fokus yang di Markus 1 16 sampai 20. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus sedang menyusuri tepi Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudaranya, sedang menebar jala di danau karena mereka adalah penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Simon dan Andreas segera meninggalkan jala mereka dan mengikutinya. Ketika ia pergi lebih jauh lagi, ia melihat Yakobus. Ianya adalah Yesus. Jadi Yesus sudah bersama-sama dengan Simon, Petrus, dan dengan Andreas. Pergi lebih jauh lagi menyusuri pantai itu. Ia melihat Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya. Berarti ini ada dua keluarga. Dua pasang, sepasang. Jadi ada dua pasang. Kemudian di situ dikatakan bahwa yang berada di perahu dan sedang memperbaiki jala. Kemudian Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayah mereka, Zebedius, di perahu bersama dengan buru-buru bayarannya, lalu pergi mengikuti Yesus. Nah, saya suka sekali bagian ini. Coba kita bayangkan ya, ini penjala ikan. Dan Yesus melihat bukan mereka punya potensi hanya sekedar sebagai penjala ikan dan para nelayan yang biasa menangkap ikan di danau, di sana jelas Danau Galilea. Tetapi Yesus melihat orang-orang ini punya potensi untuk menjadi penjala manusia. Saya tidak membayangkan bahwa mereka pernah berpikir bahwa satu hari mereka akan jadi penjala manusia. Saya yakin tidak. Tetapi inisiatif untuk percaya kepada anak-anak muda ini itu datang dari Yesus. Yesus melihat mereka, bahkan mereka ini adalah rakyat yang sangat biasa, yang sederhana, dalam tanda kutip adalah para pekerja kasar, kira-kira begitu. Dan mata pencarian mereka adalah sebagai nelayan mereka. Dan sebelum mereka bisa percaya pada diri mereka, Yesus sudah percaya kepada mereka lebih awal. Dengan demikian, Yesus memanggil mereka untuk bergabung bersama dengan Yesus, dan kita tahu bahwa Yesus bersama dengan para murid sekitar 3,5 tahun, dan kalau menurut saya itu adalah S1. S1 mereka. Dan betul. S1-nya
intensif gitu. Tinggal bersama Yesus, setiap hari mendengar cerita Yesus, ikut menjadi bagian di dalam pemberitaan Injil, di dalam perjalanan penginjilan Kristus di dalam masa hidupnya. Nah, ini akan mendasari kita untuk kita coba melihat satu paradigma bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa melihat potensi orang-orang di sekitar kita. Sebelum mereka belum percaya, sebelum mereka percaya bahwa mereka punya potensi, kita sudah bisa menemukan potensi mereka yang mereka tidak pernah terbayang bahwa mereka bisa luar biasa. Demikian, brother. Iya, jadi sekarang mungkin saya misalnya dengan anak saya lah, saya melihat dia, mungkin dia tidak begitu berpotensi misalnya, tapi saya kasih semangat aja. Tapi kasih semangat itu pun saya sebenarnya nggak begitu yakin juga gitu. Nah, ini yang mungkin harus mungkin Brother Sunjoyo bisa bantu juga ini, bagaimana ini punya keyakinan untuk bisa memberikan motivasi juga kepada orang yang kita mau mereka maju, tapi sebenarnya kita juga nggak terlalu yakin juga gitu, brother. Gimana nih? Oke, ya tentu mata kita dengan mata Tuhan berbeda. Mata Tuhan tidak pernah meleset. Dan apa yang Tuhan tahu pasti adalah karena beliau adalah maha tahu, begitu ya. Saya akan mengawali dengan pernyataan Ralph Waldo Emerson. Beliau menyatakan bahwa every person is entitled to be valued by their best moments. Oke. Pernyataan dari Emerson ini mengingatkan kita bahwa setiap orang itu sangat suka itu diberikan title, dilabelin lah ya. Atau diberikan satu pernyataan bahwa kita itu memberikan mereka nilai. Artinya kita percaya pada mereka. Kita menganggap mereka berharga. Berharga pada saat kapan? Pada saat the best moment. Oke, jadi kita mulai dari the best moment dulu. Kita tidak mungkin bisa melihat potensi orang itu kalau kita tidak pernah menemukan best momennya. Dan di best moment itulah kita bisa menguatkan mereka. Bahasa kerennya di dalam psikologi istilahnya adalah affirmation. Oke, saya yakin luar biasa. Yesus ketika berjalan di pinggir danau, dia melihat para nelayan. Dan pada saat dia melihat, mereka itu adalah penjala-penjala ikan ulu. Nah, dari sana, dia langsung menggunakan konteks itu untuk mengajak orang-orangnya. Untuk hanya ditukarkan jadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Meskipun mereka tidak paham itu apa yang maksud dengan penjala manusia. Betul. Jadi itu poin pertama. Poin yang kedua tadi brother katakan, sebut saja brother punya putra, ketika ingin mengembangkan mereka, percaya kepada mereka tentang potensial mereka, sementara kita secara pribadi tidak yakin apa menjadi potensial kita pribadi. Dan potensial mereka juga gitu loh. Dan apa yang kita lakukan ini kan kita berusaha trial and error. Dengan demikian lama-lama kayak ini yang akan saya kerjakan karena saya akan lebih bagus. Oke. Nah, kita masih ingat di dalam 3 episode yang lalu kita sudah membahas tentang model. Model itu berfokus kepada integrity. Nah, artinya apa? Kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang lebih senior atau dalam tanda kutip sebagai leader dan influencer, setidaknya kita harus menjadi teladan lebih awal untuk kita bisa menolong orang-orang. Jika kita tidak bisa menjadi model, menjadikan diri kita sebagai orang yang berintegritas, potensial yang kita terima dan kita demonstrasikan di dalam kehidupan, karya, dan kinerja kita, orang tidak akan percaya pada kita. Orang hanya akan percaya kepada kita dan akan menyambut ajakan kita kalau mereka sudah tahu kalau kita memang bisa dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa konteks setelah model, setelah kita menjadi teladan, kita perlu menjadi orang yang motivate. Oke. Memotivasi orang lain. Caranya bagaimana? Ya, nurtures. Saya sudah bahas panjang lebar. Nurtures. Nurtures ini bagaimana? Artinya adalah kita membimbing mereka, membina mereka step by step. Small step to be better in this life. To be better as a person. As a humankind.
Nah, ketika kita sudah menolong mereka step by step, maka langkah-langkah ini akan membuat mereka semakin bisa percaya kepada kita. Tetapi ini tidak cukup. Kita menolong mereka itu satu soal untuk mereka bisa bertumbuh, tetapi kita percaya bahwa mereka punya potensial dan kita bisa mampu melihat potensial mereka. Ini akan kita bahas di langkah-langkah berikutnya, brother. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang influencer yang punya keyakinan, belief, faith in people. Nah, kita akan bahas sedikit. Satu, yang pertama, kita harus tahu bahwa kalau kita bicara tentang sesuatu yang bersifat aset, harta dalam tanda kutip, harta itu tidak harus materi, bisa juga bicara tentang orang-orang kita yang di sekitar kita, anggota tim kita. Oke. Nah, assets make things happen, make things possible. People make things happen. Saya ulangi, assets make things possible. People make things happen. Jadi aset yang kita miliki apa saja, potensial kita, keterampilan kita, pengetahuan dasar kita. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi orang-orang yang akan mendemonstrasikan sesuatu yang mungkin dan tidak mungkin menjadi betul-betul terjadi, menjadi real life. Oleh sebab itu saya sangat suka dengan satu konteks ketika kita bicara tentang strategi. Strategi itu artinya apa? Strategi adalah translate vision into action, into reality. Artinya reality inilah yang dibuat oleh siapa? Yang dibuat oleh orang-orang. Nah, ini yang terjadi. Jadi kita mau bahas satu persatu nanti. Kita tahan dulu supaya kita tidak melebar kemana-mana. Kita fokus pada bagaimana kita bisa menjadi teladan. Yang kedua, kita mau motivate. Motivate sendiri ada 4 hal yang harus kita lakukan. Kita hari ini masuk prinsip yang kedua. Prinsip pertama, nurtures people. Yang kedua, kita faith in people. Itu yang sudah kita bahas. Demikian, brother. Iya. Tadi menyinggung sedikit juga mengenai keraguan ya. Jadi mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan berikut nih. Maksudnya perasaan apa yang sebenarnya kita nggak boleh punya ketika kita memotivasi ataupun memberikan keyakinan kepada orang-orang yang kita mau motivasi atau kita mau bimbing. Ya, saya banyak mendapatkan inspirasi dari bukunya John, Becoming a Person of Influence. John katakan ada 3 hal yang perlu kita harus waspadai. Dan ini tidak boleh meracuni kita. Sehingga kita tidak mampu untuk percaya kepada orang. Nah, perasaan yang pertama adalah rasa takut. Seringkali saya mempertanyakan hal ini kepada orang-orang yang ikut training-training saya di professional market, di marketplace. Saya tanya kepada mereka, mana lebih gampang dipercaya atau percaya kepada orang? Oke, maksud saya adalah ketika kita ingin orang lain percaya kepada kita, itu lebih gampang atau kita mempercayakan sesuatu kepada orang lain lebih gampang? Jawabannya bervariasi. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, mau faktanya, ternyata untuk bisa dipercaya itu jauh lebih gampang dibandingkan kita percaya kepada orang. Faktanya apa? Faktanya sederhana. Kita punya rasa takut kalau kita percaya kepada orang, maka dia akan mengkhianati kita. Iya, betul. Ya, kalau kita melatih mereka supaya mereka bisa sangat powerful, mumpuni, maka mereka itu nanti akan dalam tanda kutip menjadi pesaing kita. Bahkan celakanya adalah mereka akan lebih hebat dari kita, akhirnya kita diturunkan dari jabatan, dan dia akan naikkan jabatan, sehingga kita akan jadi anak buahnya. Nah, ini adalah pikiran-pikiran yang tidak boleh terjadi apabila kita ingin sebagai seorang influencer memiliki keyakinan di dalam diri orang. If you are afraid of people, we cannot confront them. Kalau kita takut dengan mereka, maka kita tidak berani melakukan konfrontasi dengan mereka. Maksudnya apa? Seringkali setiap orang di kepalanya masing-masing punya sesuatu. Karena punya sesuatu dengan background pendidikan dan pengetahuan mereka, dengan pengetahuan yang kita miliki ketika kita nyatakan,
kita sangat menjaga hati. Orang Indonesia itu penuh dengan sungkan, tidak enakan. Apalagi kalau yang kita pimpin itu atau yang kita ajak ngobrol itu mereka lebih senior. Maka kita sungkannya besar karena senioritas itu cukup menghantui orang-orang Asia pada umumnya. Yeah. Tetapi kalau kita punya rasa takut untuk melakukan konfrontasi, kita tidak mungkin bisa percaya pada mereka. Kenapa? Karena kita akan akomodir. Akomodir itu ya sudahlah, biarin aja, salah ya salah, benar ya benar begitu. Jadi kita malas untuk melakukan konflik dalam tanda kutip konflik. Padahal konflik itu tidak selalu jelek. Oke, rasa takut ini yang membuat kita seringkali kita tidak mampu untuk menggali lebih dalam tentang potensial orang. Karena mereka akan merasa, enggak kok, saya enggak gitu. Oke, kita bisa mulai melakukan konfrontasi. Kalau yang saya lihat dari kepribadian Anda dan sebagainya, kita bisa jabarkan dengan cukup baik. Karena kita berani konfrontasi. Dengan demikian, kita bisa menolong mereka untuk menjadi lebih optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah like and dislike. Oh, yeah. Like and dislike ini adalah masalah besar. Banyak sekali kita itu di dalam stereotype. Stereotype itu adalah kita sudah punya satu pola pikir bahwa orang seperti ini yang saya sukai, orang seperti yang tidak saya sukai. Lebih celaka lagi kalau kita sudah bicara masalah sara, suku, agama, ras. Kita begitu lihat ada ras tertentu, agama tertentu, kita sudah mulai membangun tembok yang tinggi. Daripada Anda membangun tembok, lebih baik kita membangun jembatan dong. Kalau ada temboknya, kita bangun jembatan supaya jembatan itu bisa diseberangi orang-orang dengan tembok yang sudah dibangun oleh banyak orang. Mengapa tidak? Dislike. If we dislike people, we should not lead them. Jadi kita tidak mungkin care kepada somebody kalau kita tidak suka dengan dia. Oke, pintu untuk bisa masuk ke sana adalah kita open. Kasihilah semua manusia. Bahkan Tuhan mengatakan di Alkitab, musuh pun harus dikasihi. Kasihilah musuhmu. Saya pikir ini adalah satu ajaran kekristenan yang tidak diajarkan oleh banyak agama. Yaitu mengasihi musuh. Jangankan kita yang nggak kenal. Musuh, sudah jelas dia mau menghabisi kita. Harus tetap kita kasihi. Wow. Ini adalah pesan yang luar biasa powerful. Oke, like and dislike. Ini tidak boleh terjadi yang dislike. Oke. Yang ketiga, contempt. Contempt ini bicara tentang apa? Merendahkan, menghina, kalau yang lebih ekstrim. If we look down on people, we will not value them. Pasti dong, kalau kita melihat rendah, menganggap rendah seseorang, kita tidak mungkin bisa menghargai orang itu. Oleh sebab itu, tiga hal ini yang harus terjadi apabila kita ingin sebagai seorang influencer bisa punya kepercayaan kepada orang-orang. Kalau kita yang biasa belajar kekristenan ini, kita sering sekali hanya belajar bagaimana kita percaya kepada Sang Khalik, percaya pada Tuhan. Tapi ini juga bagian dari kehidupan kita. Kita harus percaya kepada orang-orang yang mau kita bina. Jika tidak, nggak mungkin. Demikian, brother. Wow, jadi ada tiga hal ya di situ, rasa takut, kemudian like and dislike, dan juga contempt atau merendahkan. Jadi ini hal-hal yang memang sering ya menjadi kecenderungan kita ketika kita mau juga memotivasi. Kalau kepada anak kita sendiri kan kita nggak mungkin itu ya. Kita akan sayang, kita nggak akan merasain. Saya tidak terlalu yakin juga, karena saya menemukan beberapa orang tua bisa berlaku lebih buruk kepada anaknya daripada kepada orang lain. Oh, gitu. Saya pernah dengar satu cerita, ada teman istri saya sekarang ada di Belanda. Sekarang dia sudah selesai S2-nya, sangat cerdas. Dulu S1 di Bandung. Itu kasihan sekali, ditinggalkan oleh ayahnya dan ayahnya kawin lagi. Kemudian anak ini dalam tanda kutip kelereran. Jadi dia nggak peduli dengan putrinya ini. Dan betul-betul ditinggalkan. Dan anak ini seringkali kalau pulang, itu karena dia punya istri muda, pulang itu nggak dibukain pintu, dan anak ini harus tidur di bangku depan sampai sore dan belum makan siang. Wow. Dan
ayahnya nggak peduli. Dan saya pikir ini adalah masalah umat manusia ya secara umum. Dan kita harus belajar. Artinya bisa saja terjadi di keluarga yang seperti Brother Pierre katakan, tidak mungkin seluruh keluarga itu ideal, tetapi ada beberapa keluarga juga tidak ideal. Jadi saya pikir kita perlu belajar semuanya. Betul. Iya, betul. Saya setuju. Ya, menyinggung itu juga, kita kan artinya dalam melakukan ini harus mempunyai prinsip-prinsip juga ya. Artinya prinsip itu sangat penting, satu hal yang kita pegang dan kita percayai akan berhasil gitu, akan memang bagus. Jadi kira-kira prinsip-prinsip apa yang harus kita pegang nih untuk punya keyakinan kepada orang-orang yang kita bimbing atau kita nurture nih, Brother Sunjoyo? Ya, Brother Pierre dan sahabat muda, saya mengutip pertama dari pernyataan Les Giglin. Beliau katakan demikian, if can make the other value feel important in your presence, if you secretly feel that he is a nobody. Anda tidak mungkin membuat orang lain merasa penting jika secara diam-diam Anda itu merasa bahwa dia itu tidak penting gitu, nobody gitu. Dia itu bukan siapa-siapa gitu. Jadi sebenarnya kita itu punya signal yang bagus, bukan hanya handphone saja punya signal. Orang-orang juga punya signal yang bagus. Kalau kita tidak suka dengan dia secara diam-diam, meskipun kita menunjukkan bahwa kita itu sapa dia dengan baik, mereka bisa merasakan kok. Ya, itu kunci yang pertama, jangan sampai secara diam-diam kita anggap orang-orang sekitar kita itu bukan siapa-siapa. Setiap orang diciptakan